Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus banyak waktu dihabiskan dalam pelayanannya di Kapernaum. Dan Kapernaum merupakan salah satu tempat di daerah Galilea. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanannya yang singkat, maka ada satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi di seputar Danau Galilea. Untuk itu mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menjelaskan mengenai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam peristiwa tersebut. Mari kita baca Matius 8 ayat 23 sampai 27. Firman Tuhan demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa apa yang terjadi pada waktu itu, di mana Tuhan Yesus bersama murid-murid sedang berlayar di Danau Galilea. Danau Galilea adalah satu danau yang sangat penting bagi kehidupan orang Israel, oleh karena hampir sebagian besar kebutuhan air yang mereka butuhkan berasal dari Danau Galilea. Dan mereka sungguh-sungguh melihat bahwa Danau Galilea merupakan sumber kehidupan buat mereka. Dapat diibaratkan bahwa Danau Galilea ini adalah jantung kehidupan orang Israel, karena mereka bergantung dengan suplai air dari Danau Galilea. Danau Galilea sendiri memiliki beberapa sebutan. Bisa disebut juga sebagai Danau Kineret oleh karena bentuknya seperti harpa. Danau Galilea disebut dengan Tasik Tiberias atau Danau Tiberias, atau juga disebut dengan Danau Genesaret. Sebutan-sebutan itu sebenarnya memiliki makna daripada latar belakang masing-masing orang melihat Danau Galilea. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid berada di Danau Galilea, mereka bersama dengan Tuhan Yesus sebenarnya ingin menuju untuk ke tengah danau, oleh karena Tuhan Yesus sudah terlampau lelah karena melayani begitu banyak orang di seputar Danau Galilea. Nah, ketika mereka menuju ke tengah-tengah Danau Galilea, tanpa diduga, dikatakan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam ayat yang ke-24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Murid-murid begitu kaget dengan perubahan kondisi cuaca yang begitu sangat ekstrim. Bagaimana mungkin cuaca ketika mereka berangkat begitu baik, tiba-tiba danau itu berubah menjadi situasinya sangat mencekam oleh karena badai besar melanda mereka. Dan ini yang membuat murid-murid merasa khawatir dan takut. Sebenarnya saudara, kalau kita perhatikan kehidupan murid-murid, mereka memiliki latar belakang sebagai seorang nelayan di mana mereka lahir, besar, dan bekerja dan mencari penghidupan di Danau Galilea. Tetapi pada waktu itu mereka benar-benar takut. Kenapa takut? Karena peristiwa yang mereka alami terjadi dikatakan sekonyong-konyong. Sebagai bukti bagaimana mereka begitu takut, mereka langsung datang di ayat 25 kepada Tuhan Yesus. Dan mereka mengatakan, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ungkapan Tuhan tolonglah kita binasa itu merupakan ekspresi yang amat sangat nyata bagaimana murid-murid merasa khawatir dan takut.
Murid-murid yakin bahwa guru mereka sanggup menolong, guru mereka sanggup memberikan jalan keluar karena pengalaman-pengalaman yang mereka jumpai ketika di dalam pelayanan bersama. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit, bagaimana Tuhan mengusir setan. Mereka lihat itu semua dan mereka yakin bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Tetapi apa yang Tuhan lakukan sebagai respon? Tuhan mengatakan, saudara, di dalam bagian firman Tuhan, Ia berdiri lalu berkata, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ungkapan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin bahwa murid-murid tidak bergantung kepadanya. Sehingga kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus bukan kalimat yang membawa murid-murid itu semakin merasa nyaman oleh karena Tuhan memberikan kalimat-kalimat yang simpatik, yang empatik, dan encourage, tidak. Tetapi justru di sini Tuhan, Dia menyatakan satu ungkapan yang sangat keras. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Sebenarnya dalam kalimat ini ada dua hal yang Tuhan inginkan. Yang pertama, bahwa murid-murid sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama berapa lama. Mereka melihat dan mendengar bagaimana Tuhan Yesus berbicara dan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan ingin supaya murid-murid apa yang mereka sudah terima tentang firman Tuhan itu dapat dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Tetapi ternyata murid-murid tidak merasa bahwa mereka bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus harapkan. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, begitu banyak kita sering kali menikmati firman Tuhan, kita mendapatkan firman Tuhan, baik itu melalui ibadah, persekutuan, pemuritan, tetapi kita hanya sebatas mendengar saja dan tidak pernah mempraktikkan firman Tuhan. Itu akibatnya saudara, kita tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan Tuhan mau supaya murid-murid mempraktikkan firman Tuhan. Karena di dalam Yakobus dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu hal yang pertama yang Tuhan Yesus inginkan. Yang kedua, Tuhan berkata, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Di sini Tuhan ingin supaya murid-murid tidak hanya mempraktekkan firman, tetapi juga mereka mempraktekkan iman mereka. Sehingga dalam kondisi seperti ini, mereka tidak harus cepat-cepat datang kepada guru mereka. Tetapi bagaimana mereka bersama-sama melakukan satu tindakan untuk mereka benar-benar beriman mengatasi badai yang sedang melanda di dalam perahu mereka. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, ini pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Khususnya kita sebagai orang percaya pada masa kini. Kita tidak hanya menikmati firman Tuhan. Kita tidak hanya belajar firman Tuhan. Kita tidak hanya tahu banyak tentang firman Tuhan. Tetapi sejauh mana firman itu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, sejauh mana iman kita bisa bertumbuh. Di mana kita mampu untuk mewujudkan kehidupan kita secara nyata sebagai orang percaya dengan mempraktikkan iman. Kejadian-kejadian yang kita alami di dalam kehidupan kita, apapun masalah yang kita jumpai, baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pekerjaan atau apapun, Tuhan ingin supaya kita naik level. Dan itu terjadi tatkala kita mempraktekkan firman dan tatkala kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Tuhan sudah membuktikan dan Tuhan sudah menunjukkan kuasa-Nya yang ajaib. Oleh sebab itu kita perlu untuk sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin.